pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Sally Alexandra. Pemirsa, padel ini sudah mewabah di Indonesia. Bahkan The International Padel Federation mengungkap bahwa perkembangan padel di Indonesia ini berada di posisi ke-6 di Asia Tenggara. Dan 29 di dunia. Padel ini demand-nya cukup tinggi pemirsa, tapi court ataupun lapangannya sangat minim sehingga ini menjadi salah satu peluang bisnis yang mendatangkan banyak cuan. Dan sekarang pemirsa, masyarakat melihat padel bukan hanya sebagai sebuah olahraga saja, tapi sudah menjadi gaya hidup ataupun lifestyle. Kita akan bahas pada malam hari ini dan saya sudah kehadiran beragam narasumber yang ada di stage saat ini. Sebelum saya sapa satu persatu narasumber, saya juga pengen tahu, katanya modal untuk ikut padel itu bisa sampai hampir 2 digit. Benarkah? Langsung ada Raffi di sini. Raffi boleh ikut di depan. Ini adalah coach padel muda, anak muda yang saat ini sudah menjadi coach padel. Kita lihat bawaannya apa saja sih kalau misalnya mau ikut main padel, boleh dibuka nggak? Oke, boleh banget. Pertama-tama pokoknya harus bawa raket. Bawa raket. Oke, harganya berapa ini? Untuk harga ini 4,5 juta. 4,5 juta. Oke, ada lagi yang lain? Ada juga, aku hari ini bawa 2 raket. So, jadi yang ini pun 5,7 harganya. 5,7. Tapi katanya ada yang seharga motor, hampir 2 digit. Ada ya? Ada. Yang mana tuh? Ada. Oke. Oke, langsung aja Mbak Devi. Udah on kok mic-nya. Wah, ini ternyata ada yang hampir 2 digit ini. Betul. Ini kalau misalnya gajinya UMR agak susah ya. Tapi berapa harganya nih Mbak Devi? 10.800.000. 10.800.000. Apa yang menjadi pembedaan? Ini kan 5 juta, ada yang 4 jutaan dan ada yang 10 juta. Apakah memang lebih enak main yang harganya 10 juta atau gimana? Itu lebih limited dan dia pun brandnya pun hampir jarang orang dengar. Okay. Yaitu cork padel. Jadi cork itu dibuat dari bahan botol tutup wine dan dibuat jadi raket padel. Oke, Raffi, kalau misalnya main padel, sebulan ngeluarin uang berapa? 1 jam aja udah 600.000, so jadi ya kurang lebih aku total itu 2 jam, so jadi 1,2 per hari. Per hari? Betul. Seminggu berapa kali main? Hampir 7-8 kali. Hampir 7-8 kali, oke. Nanti kita juga akan tanya sama Mbak Devi, tapi kita saksikan dulu tayangan berikut ini pemirsa, karena infonya balik modalnya cukup cepat dan juga dalam 1 tahun bisa dapat penghasilan 1 miliar untuk bisnis padel. Berikut informasinya. Oke, pemirsa, apakah padel ini yang saat ini juga menjadi bisnis yang menjanjikan? Saya juga bingung sebenarnya ini nyebutinnya yang benar seperti apa? Padel, pedal, atau seperti apa? Intan? Sebelum saya kenalin narasumber yang lain, saya juga pengen tahu nih sebenarnya sebutan. Iya. Kalau aku lihat banyak referensi dari, ini kan asalnya dari Spain ya, dari Spanyol. Terus penyebutannya paddle yang benar. Paddle. Iya, cuman kalau mau di Inggrisnya mungkin paddle kali ya. Cuman biasanya emang sebutan resminya itu paddle. Oke, kalau Mas Algi? Sebagai pemilik ya? Sebagai owner. Sebagai owner. Sebelumnya selamat malam Mbak. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam semua teman-teman mungkin. Ini saya sambil ngenalin untuk Anda pemirsa, ini adalah Mas Algi Permadi, owner dari Seven Paddle Marga Satwa, betul ya? Betul. Kalau di Seven Paddle ini nyebutnya apa? Paddle, padel, atau seperti apa? Mungkin beda-beda dari asalnya juga dari mana ya. Tapi kalau menurut saya setelah bertemu banyak dengan orang padel, jadi saya sebutnya akhirnya padel juga gitu. Padel, oke. Saya juga akan kenalkan untuk Anda pemirsa narasumber lainnya, ada Mbak Cairani Hanum Siregar. Ini adalah peneliti dari LPMUI. Selamat malam Mbak Hanum. Malam Mbak, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kami juga hadirkan tentu saja dari Pemprov DKI Jakarta. Ini ada Bapak Justinus Prastowo, ini staf khusus Gubernur Pemprov Jakarta. Halo Pak. Halo, selamat malam Mbak Celia. Ini soalnya sempat bikin heboh Pak, soal pajaknya nanti kita bahas ya. Iya, baik. Dan saya juga mau kenalin, ada Intan di sini. Intan Saumadina, ini pemain olahraga padel. Halo. Halo Kak, selamat malam teman-teman semuanya. Nanti kita tanya ya, ini sebenarnya FOMO atau gimana sih Intan? Tapi saya juga mau kenalin dulu, ada di bawah ada komunitas Raur Padel. Halo.
Ini ada Mbak Devi Demplon ya? Devi Demplon. Oke, saya langsung ke Intan. Intan, ini kan lagi rame banget demam padel. Setuju nggak sih kalau sekarang tuh masyarakat lagi demam padel? Setuju banget kalau lihat dari antusiasmenya, dari banyaknya peminat, sampai kan kita lihat postingan-postingan selebriti juga semuanya di platform-platform media sosial, semuanya ini kayaknya berhubungan sama padel. Terus juga ini tuh kayak bener-bener jadi sesuatu yang fun banget sih sebenarnya, karena memang teman-teman aku juga sampai kayak setiap hari hampir selalu ada ajakan, bahkan itu ajakannya bisa lebih dari satu. Makanya aku sekarang jujur aja lagi cedera karena overuse. Jadi mungkin buat ini juga buat teman-teman semuanya juga harus berhati-hati ya, namanya segala sesuatu yang berlebihan itu memang gak baik ya. Mungkin ada form aku juga mungkin yang salah. Jadi aku tuh sehari bisa main 2 kali. Mungkin bisa dibilang demam padel, iya dong jelas, karena semua orang pingin main padel gitu kan. Cuman mungkin yang membedakan demam padel ini dengan demam lainnya, kan kita ingat waktu di zaman pandemi itu ada kayak demam kopi, terus demam kopi apa tuh dalgona ya, lari gitu ya. Dan juga demam juga sepeda waktu itu. Cuman bedanya mungkin di padel ini adalah lebih fun dan juga ada sosialnya. Kita bisa ketemu sama teman-teman, bahkan ini bisa jadi tempat reunian ya, ketemu sama teman-teman lama dan juga membuka peluang bisnis-bisnis baru. Kayak aku misalnya ketemu beberapa kali sama klien-klien lain yang baru tahu, oh ternyata Intan tuh influencer, ternyata Intan itu host, presenter gitu. Kalau dibandingkan sama golf, dulu kan orang pada hype main golf karena bertemu dengan orang-orang yang jarang sekali kita ketemu di olahraga lainnya. Apakah juga di padel ada yang seperti itu, komunitas, kemudian juga peluang untuk bertemu orang-orang hebat di sana, pebisnis? Banyak banget peluang ketemu pebisnis lainnya. Kenapa? Karena padel ini cenderung olahraga yang lebih mudah di-adjust sama orang-orang baru ya. Kalau golf itu kan memang butuh waktu lebih lama untuk coaching, latihan, untuk orang pada akhirnya turun ke lapangan. Karena sosial itu banyak biasanya dilakuin di lapangan kan. Kalau lagi driving bisa aja ngadain meeting-meeting di driving pada saat driving golf. Cuman padel ini lebih banyak kesempatan dan juga lebih luas lagi karena kita bisa ketemu, bahkan kalau misalnya buka 2 court bisa ketemu biasanya 12 sampai 14 orang di sana dari berbagai komunitas. Networkingnya bagus banget besar banget networkingnya, justru menurut aku lebih luas dibanding golf gitu. Kalau tadi saya udah tanya sama Raffi itu sekitar 1,2 juta per hari. Intan berapa? Apa nih biaya main padel? Keluarnya untuk main padelnya. Nggak sampai 1,2 sih, karena kalau misalnya main itu misalnya split sama teman-teman paling aku habis kalau sehari 2 kali main ya 500 lah. 500 ya, kalau 2 kali main. Tapi infonya ini kan banyak yang FOMO, banyak yang pengen main padel. Katanya lapangannya susah. Gimana tuh? Iya, jadi itu dia mungkin yang masih jadi PR di Indonesia, infrastrukturnya ya. Sebenarnya mungkin lapangannya udah makin banyak sekarang dibuka. Cuman sayangnya masih belum bisa mengimbangi minat dari orang-orang main padel ya. Terutama kalau lagi peak hour, tahu pasti ya Mas ya. Ini kayaknya, aduh aku susah banget cari lapangan gitu kan. Karena minatnya besar banget. Terus juga kan mungkin masih tersebarnya di kota-kota besar ya, kayak paling yang di Jakarta, Surabaya, Bali, dan juga Bandung ya udah makin banyak. Cuman mungkin ya PR juga buat bisa dibuka lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Karena kan mudah-mudahan kalau lapangan padel udah lebih banyak, terus lebih mudah untuk bisa akses, gitu lebih gampang aksesnya, terus juga harganya mudah-mudahan bisa lebih turun ya. Langsung saya akan Mas Algi. Mas Algi, ini kalau dari pandangan owner padel gitu ya, emang seramai itukah padel saat ini? Iya, saya setuju dengan yang tadi dibilang oleh Mbak Intan ya. Di sosial media, bahkan di dunia nyata pun kita bisa lihat mungkin dari ring 1 kita, circle terdekat kita aja, hampir mereka kalau belum nyelup pun seenggaknya sudah nyobain gitu padel. Dan kenapa saya bisa bilang saya setuju dengan Mbak Intan itu rame? Karena sesuai riset yang saya cari, 9,5 dari 10 orang main padel untuk pertama kalinya, dia akan datang lagi untuk main yang kedua kali atau seterusnya lagi gitu, seperti itu. Jadi rata-rata yang datang untuk main padel tuh orang yang sama gitu? Justru orang yang berbeda-beda karena diajak gitu. Jadi semakin besar, semakin banyak yang datang bermain? Menurut saya iya. Biasanya kapasitasnya gimana tuh? Ada berapa court di tempat Anda, kemudian kira-kira sehari omsetnya bisa berapa? Balik lagi, kalau ini dari sudut pandang saya ya. Di tempat saya ada 4 lapangan, sekali main itu minimal 4 orang, 1 lapangan. Jadi sekali sejam itu minimal ada 16 orang. Sejam atau 2 jam lah kita, let's say ya. Tarifnya berapa? 400.000 sejam ya. 400.000? 1 jam ya 400.000 betul. Itu biasanya apa saja sih yang biasanya ada di tempat
padel? Apakah raket juga disewakan, bola dan sebagainya, bisa Anda jelasin? Baik, kalau tarif 400.000 itu sebenarnya hanya dapat fasilitas lapangannya saja dan mungkin kamar mandi ya setelah itu. Nah, penyewaan raket dan bola kita jual terpisah seperti itu. Oh gitu, dijual terpisah? Kita jual terpisah. Tapi ada coach juga di sana? Kita punya jasa coaching juga di tempat. Bayar lagi itu? Itu ada fee-nya lagi, betul. Oke, ada fee-nya, itu ya buat jadi mahal gitu ya? Mungkin ya, cuman kalau dalam hitungan saya, 1 jam itu 400.000, kita minimal main berempat. Jadi kalau misalkan kita memang bagi rata, nggak traktir ya. Kalau kita bagi rata dengan teman-teman kita bermain kita, seorang keluar mungkin 100 sampai 200.000 gitu. Masih affordable? Menurut saya ya. Oke, tapi nanti kita akan dalami lagi. Kalau tadi saya sempat sampaikan kepada Anda, pemirsa, ini bisa balik modal cepat. Kemudian juga saya tadi sampaikan kepada Anda bahwa 1 tahun bisa dapat 1 miliar. Kita akan dalami lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Oke, Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya juga pengen tahu, benarkah kalau misalnya balik modalnya itu secepat itu dalam 1 tahun? Mas Algi, gimana nih? Sudah buka bisnis pedal Anda ini dari kapan? Baik, sebenarnya kalau ngomongin omset tadi ya, saya nggak mau bercerita banyak karena itu rahasia dapur sebenarnya. Cuman kali ini saya akan beri gambaran aja kurang lebihnya gitu ya. Di dalam hitungan sekarang dengan okupansi dalam sebulan itu 95%, hampir terisi full, hampir terisi penuh. 1 jam yang 400.000, kami ada punya 4 lapangan dan kami beroperasi selama 18 jam. Nah itu kurang lebihkan aja berapa gitu hitungannya. Sudah berapa bulan bukanya? Kami dari November tahun lalu. November tahun lalu, Yes. Sudah balik modal? Dengan hitungan tadi kira-kira sudah balik modal. Sudah balik modal, oke. Berarti benar ya, balik modalnya secepat itu. Oke, tapi saya juga pengen tahu, tadi sempat dibilang ada sewa bolanya juga dan sebagainya. Ini apa nih Intan? Intan sepertinya bawa langsung ada bola di depan saya nih. Iya, ini ini bolanya bola. khusus atau seperti apa? Bola padel tuh beda kan sama bola tenis, dia lebih ringan sih dan emang ada bola khususnya. Di court juga disediain ya, kalau misalnya ada player yang nggak bawa biasanya bisa beli di court, cuman kalau aku beli di e-commerce, aku buka dulu masih baru. Boleh, boleh. Kalau di Mas Algi, sewanya berapa kalau sewa bola? Sebenarnya kalau sewa kami jadi jasa aja ya, tapi ya memang tidak semulus bola yang baru kayak gini gitu. Cuman kalau kita jualan bola baru itu, 1 can-nya sekitar 90 sampai 100.000 gitu. Satu bola? No, satu can, 1 kaleng. Oh, isinya berapa? 3 isinya. Isinya 3. Apa sih yang bedain, katanya beda ya antara bola tenis sama bola padel, benar? Aku iya beda, cuman aku tuh nggak main tenis banget kan, waktu itu cuman pernah coaching beberapa kali, cuman memang kalau yang aku rasain lebih berat bola tenis dibanding bola padel kan, soalnya ukuran lapangan dan juga jenis raketnya beda banget kan. Raket padel itu lebih ringan dibanding raket tenis dan ukuran lapangannya juga kalau nggak salah setengahnya ya Kak, padel. 20 kali 10 ya untuk padel dan tenis itu bisa 2 kali lipatnya Betul. ya gitu. Oke. Tapi resikonya besar nggak sih? Resiko apa nih? Kalau Mas Algi, Mas lagi. bisnis padel ini resikonya besar tidak? Dengan hype yang seperti sekarang ya menurut saya, setiap bisnis pasti ada resikonya, cuman lebih besar returnnya menurut saya. Tapi Mas Algi ngelihatnya ini bakal bertahan lama nggak sih? Of course ya, menurut saya ya, Menurut Mas kembali lagi Algi. pendapat saya, Oke. dengan hype yang seperti ini, lapangan di mana-mana buka, per radius 1 kilometer ada lapangan baru, lahan kosong di lapangan baru. Menurut saya itu makin lama orang makin penasaran gitu. Oke. Jadi demand-nya menurut saya masih cukup tinggi gitu. Oke, saya langsung ke Pak Yusinus. Pak Yusinus, ini menarik ya, di tengah banyaknya hype padel, kemudian pemerintah atau Pemprov Jakarta ini menerapkan pajak 10%. Ini karena hype atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Celia. Dengan mendengarkan penjelasan tadi, saya tidak perlu menjelaskan lagi, ini sudah sangat layak untuk dipajaki. Kenapa tuh? Kenapa? Karena undang-undang mengatur demikian. Jadi yang mengatur pedal kena pajak itu bukan Pemprov DKI, tapi perintah undang-undang. Dari tahun 1997, lalu tahun 2009, dan terakhir tahun 2022, itu ada undang-undang dari pemerintah pusat yang mengatur bahwa olahraga permainan yang menyewakan ruang atau lapangan dan peralatan itu dikenai pajak, Oke. pajak hiburan kalau dulu, sekarang pajak barang dan jasa tertentu. Justru apa? Memberikan rasa keadilan. Kalau teman-teman main pedal, protes kenapa membayar pajak,
Saya kasih tahu lebih dulu para olahragawan yang main fitness, ya, yang olahraga fitness atau main tenis, futsal, biliar, squash dan lain-lain, sekurang-kurangnya sejak 2010 sudah membayar pajak ketika mereka menyewa lapangan dan atau peralatan. Jadi ini sebenarnya untuk memenuhi rasa keadilan supaya tetap berolahraga sekaligus membayar pajak. Jadi tabungannya dua ini, sehat jasmani juga amal sehat rohani. Kenapa? Karena dengan bayar pajak itu kan kontribusi ke negara yang uangnya dipakai. Kalau di Jakarta untuk memberikan bansos pada orang miskin, memberikan KJP untuk 700.000 anak dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam olahraga pedal ini kalau membayar pajak nggak usah khawatir. Duitnya dikembalikan pada rakyat, justru Anda sehat secara fisik, juga secara rohani itu sehat. Oke, berarti Anda menepis tudingan masyarakat bahwa apa-apa dipajakin? Ya, saya rasa tidak semua dipajaki. Bahkan kalau di DKI ya, kami melihat karena ekonomi agak melambat, slow down, kemarin kami memberikan insentif untuk para pelaku usaha di sektor hotel dan restoran. Kita beri diskon pajak yang restoran 2%, dari 10 bayar 8%, yang hotel dari 10 bayar 5%. Lalu yang kendaraan bermotor yang punya tunggaan tahun-tahun sebelumnya diberi penghapusan sanksi dari HUT Jakarta kemarin sampai dengan bulan Agustus ini. Jadi kita tetap ingin meletakkan semua dalam fairness, yang layak dipajaki kita pajaki. Karena kita lihat mampu, dari tadi yang dibayar, yang disewakan itu mampu, tapi yang tidak layak dipajaki juga jangan dipajaki, bahkan kita beri subsidi atau insentif. Oke, saya juga pengen tahu Mas Aldi yang juga sebagai pebisnis begitu ya, komentarnya gimana soal pajak 10%? Baik, mungkin mengenai topik ini ya. Jujur itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai company yang taat aturan untuk memenuhi tadi ketetapan pajak 10% dari revenue. Walaupun maaf ini enggak keberatan. Internal antara owner Seven Paddle sempat berandai-andai. Oh, kami ini sudah beroperasi dari bulan November lalu, tahun lalu. Lalu baru ditagihkan pajak itu sekitar 2 bulan lalu gitu. Itu sempat menjadi pertanyaan, kenapa baru ditagihkan? Kalau kan tadi kita sudah bisa spare terlebih dahulu itu. Ini duit untuk bayar pajak, ini duit untuk kami putar kembali gitu. Nah, tapi yang kedua adalah yang menjadi pertanyaan saya, apakah para pemain pedal atau pelanggan saya akan keberatan jika pajak ini saya bebankan kepada konsumen? Kepada mereka, betul. Oke, Pak Justinus. Ya, memang ini pajak konsumen ya. PBJT itu pajak yang dibayar oleh konsumen, dalam hal ini orang-orang yang menikmati atau berolahraga pedal ini. Dan Mas Agi dan teman-teman yang punya olahraga ini, ownernya hanya memungut dan nanti menyetorkan ke Pemda atau ke Pemprov. Jadi tidak perlu khawatir, ini bukan beban pemilik usaha. Maka kami kemarin mengatur dan mengajak sosialisasi dulu kepada para owners, lalu kepada masyarakat kita beritahu pemahaman, dan alhamdulillah sambutan masyarakat juga positif setelah sosialisasi. Dan kami juga berterima kasih para owners sangat kooperatif, dan masyarakat bahkan sekarang juga mulai merasakan ternyata dengan nikmatnya olahraga pedal tadi tidak terasa lagi bayar pajak itu menjadi beban. Oke, Mbak Devi, ini dari komunitas Flower Pedal gimana nanggapin soal 10% pajak ini? Apakah memang belum ada perbedaan harga atau seperti apa? Buat di komunitasku ya? Jujur, aku buat komunitas Raw ini karena suami aku juga punya tempat pedal ya. Jadi aku buat komunitas biar buat subsidi silang yang mau belajar. Kan ini nggak murah ya sebenarnya. Nah, kalaupun emang sih murah sejam 400. Tapi kita nggak main booking, ada nggak. Kita harus beli di depan jam. Di depan 50 jam, 20 jam, 100 jam. Kita tentukan harinya apa aja. Nah itu baru dapat lapangan. Begitu tadi Mbak Intan bilang harus
infrastrukturnya dibetulin bener karena banyaknya lapangan padel bukan berarti kita gampang, susah karena uang di depannya itu loh gitu, uang di depannya karena aku dimodalin suami aku terus di tempat sendiri juga ya udah. Tapi kalau aku ke tempat orang lain juga aku ada reclub, misalnya ada Kode Padel di Milos, ada Mbak Hana di Milos juga gitu. Kita jadi berganti-ganti reclub. Jadi nggak apa-apa sih kalau untuk pajak aku dukung. Tapi tapi aku mau tanya sih Pak, maaf ya. Apa tuh? Kenapa golf Iya, enggak? silakan. Kenapa Mbak? Kenapa golf nggak dipajakin? Oke. Saya jelaskan. Iya. Pak. Ini menarik. Golf itu dikenai PPN, bukan pajak hiburan. Nah sekarang pilihannya mau PPN 11% atau mau pajak PBJT 10%. Nah kalau mau 11% nggak apa-apa, nanti kita usulkan. Tapi tetap 10%, oke. Jangan Jadi situ. Jadi nah informasi juga bagi adik-adik ini. Kalau bayar 500.000 kan mahal ya. Nah Pak Pramono Anung sudah merencanakan akan membangun taman bendera pusaka di kawasan Blok M, 3 taman, Ayudhya, Leuser, Langsat akan diintegrasikan. 6 hektar akan menjadi kawasan terbuka hijau. Ada tata kelola air yang baik, ada jogging track dan akan dibuat juga lapangan padel gratis di situ. Oke, Pak Yusinus, ini menarik, padel gratis kita akan bahas lebih dalam usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Oke, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pemirsa, tadi sempat kita sampaikan bahwa ternyata banyak yang hype, banyak yang FOMO main padel, dan juga ternyata harganya juga fantastis nih kalau kita mau main cukup mahal gitu. Kira-kira ada ekonomi impact-nya gimana nih Mbak Hanum? Oke, baik, terima kasih Mbak Celia. Jadi kalau misalnya kita akan melihat dari economic impact-nya itu apa gitu. Kita bisa lihat dari 4 hal sebenarnya. Jadi yang pertama adalah tadi dari pajak. Otomatis kalau tadi kan ada PBJT 10%, berarti kan akan ada PAD yang masuk dari pajak gitu kan. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari sisi investasi. Investasi di sini adalah ketika kita membangun lapangan padel, berarti kan di situ ada pembentukan modal tetap di situ gitu. Jadi nah, kemudian ketika kita membangun lapangan padel tadi akan ada konsumsi juga untuk material-materialnya, berarti kan itu akan masuk pembentukan di dalam aspek yang berikutnya yaitu untuk konsumsi gitu. Jadinya tadi pembelian material untuk membangun padel courtnya, kemudian juga ada konsumsi untuk fashionnya, untuk apparelnya, kemudian untuk raket kan tadi sampai 10 juta ya tadi kan gitu. Kemudian ada konsumsi di sewa lapangannya juga, kemudian juga ada konsumsi lain misalnya kayak untuk tadi sport massage kalau misalnya ada tadi cedera gitu. Nah, itu masuk ke dalam konsumsi juga. Jadi itu ada perputaran uang lah di sana. Nah, kemudian ketika padel ini semakin berkembang, otomatis akan menarik juga pembentukan pekerjaan baru, tenaga kerja gitu. Pertama, coach. Otomatis kan kalau orang udah semakin serius untuk mainnya, dia kan pasti akan, wah saya pengen tahu nih teknik yang bagusnya kayak gimana gitu kan. Berarti kan dia akan membutuhkan coach gitu. Dan yang kedua, lapangan padel kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, berarti kan nanti akan menimbulkan masalah. Berarti kan di situ harus ada manajemennya. Tim manajemen untuk lapangan padel. Kemudian ada tim maintenance-nya gitu kan. Nah, kemudian dari situ ada juga akan terbentuk tadi untuk sport massagernya, jadi kayak untuk sport terapisnya itu akan ada permintaan juga untuk di situ. Nah, jadi itulah tadi kayak dari investasi, konsumsi, tenaga kerja dan juga dari sisi pajak. Tapi menjanjikan tidak kalau kita berbisnis padel? Oke, untuk menjanjikannya karena dia terus growing ya. Kalau misalnya kita lihat secara global marketnya bisnis padel ini itu di tahun 2025 itu adalah sekitar 239 juta dolar gitu. Dan diperkirakan di tahun 2033 itu akan mencapai sekitar hampir 450 juta dolar gitu. Dan sekarang CAGR-nya sendiri aja itu ada sekitar di 7,5%.
gitu. 7,5%. Jadi secara global ini growing sekali dan sekarang yang menguasai market itu adalah Spanyol, dia di 30 Spanyol itu sekitar 32% gitu. Nah, jadinya di sini kalau misalnya kita lihat apalagi untuk di Indonesia ini kan growing sekali ya gitu. Awalnya di Bali, sekarang ada di Bali juga sudah ada sekitar 92 lapangan padel gitu, dan masuk ke Jakarta, masuk ke Bandung, kemudian di Surabaya, Makassar, Medan mulai bertambah. Nah, berarti kan di sini akan semakin padel court-nya bertambah, otomatis demand-nya juga akan bertambah, menunjukkan demand yang bertambah kan di sana gitu. Jadi kalau akan sustain, mungkin akan sustain gitu. Dan kalau misalnya tadi apakah orang hanya FOMO aja gitu kan, itu kita bisa lihat lagi bahwa ternyata sekarang banyak yang dari tenis itu main ke padel juga gitu. Jadi ketika tenis hybrid gitu ya? Hybrid, mereka mulai hybrid gitu. Jadi kalau tenis itu kan terlalu kardio sekali ya gitu. Nah, ketika mereka udah merasa lelah, akhirnya udah deh pengen santai, akhirnya ke padel. Gitu. Padel. Tapi tadi sempat Anda sampaikan bahwa di Bali ternyata itu menjadi salah satu tempat pertama di Indonesia perkembangan. Itu kenapa bisa di Bali? Ya, jadi kenapa di Bali? Karena padel pertama kali dibawa ke Indonesia itu adalah dari ekspat-ekspat. Gitu. Jadinya karena awalnya padel ini bertumbuh itu di Amerika Latin. Kemudian akhirnya mulai berkembang dan sekarang memang yang menguasai itu adalah Eropa dan Amerika Latin. Untuk Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat dan China itu justru mereka bukan di padel tapi di pickleball. Nah, Indonesia itu sekarang justru masuknya adalah di padel. Oke, tapi kalau menurut pandangan Mbak Hanum nih, kenapa Indonesia tuh mudah sekali, sambutannya baik sekali sama olahraga padel ini? Oke, yang pertama adalah padel ini sebenarnya antara leisure-nya dapat gitu. Kemudian kita bisa bersosialisasi juga di padel. Tadi kan ada yang club, kemudian juga ketemu ngajak teman-teman baru gitu kan. Kemudian dapat gamesnya juga, pertandingannya juga di situ, dan juga dapat dari sisi wellness-nya, dari sisi kesehatannya juga. Jadi orang melihat 4 hal tersebut akhirnya oke, semuanya ada di dalam satu olahraga, saya tidak usah susah-susah, akhirnya itu menarik sekali bagi orang. Oke, menarik sekali sebenarnya berbisnis padel ini. Tapi yang juga saya dengar ini ada sebuah statement, padel itu mahal kalau misalnya nggak tahu triknya. Sebenarnya ada triknya nggak sih Intan? Ada banget. Triknya tuh? itu mungkin salah satunya juga ikut klub-klub ya, kayak ke Kak Devi juga tadi kan punya klub segala macam. Nah itu kan untuk cari lapangan itu nggak gampang ya. Kalau misalnya kita modal di awal, misalnya nggak ada uang untuk modalnya dulu di awal, bisa ikut klub-klub atau split bill sama teman-teman. Terus juga mungkin untuk pemilihan raket, banyak yang kayak buru-buru banget untuk beli-beli alat-alat padelnya, padahal misalnya belum terlalu firm sama salah satu raketnya, misalnya kayak gitu. Itu bisa banget kayak tadi pilihannya sewa atau pinjem coba punya temen sampai akhirnya dapetin raket yang pas dan juga sesuai budget. Mungkin itu harus disiasatin. Kalau punya Intan berapa harganya? Ini aku kebetulan baru ganti. Ini gitu. Ini 6,6 juta. 6,6 juta. Ya, yang emang boleh. Ini jadi salah satu favorit sama Ringan ya ternyata ya? Iya, player cewek ini cukup jadi salah satu favorit gitu. Sama salah satu hacknya kadang-kadang tuh banyak orang yang juga suka bingung milih beli sepatu dulu atau raket dulu. Kalau aku prefer sepatu karena sepatu itu juga untuk keamanan kita kan. Karena nggak bisa beda ya sepatunya ya? Beda, ini aku pakai sepatu tenis. Jadi sepatu tenis itu bisa dipakai juga untuk padel. Karena kalau untuk sepatu lari beberapa teman aku pakai, dia itu kan nggak didesain untuk kanan kiri gitu kan, untuk bisa pergerakan cepat kanan kiri gitu, itu jadi cukup bahaya. Banyak teman aku yang cedera karena nggak pakai sepatu yang emang firm untuk main padel ataupun tenis gitu. Berapa harganya? Kalau sepatu aku 2,3. Kalau sepatu cenderung lebih banyak yang bisa apa ya, maksudnya harganya nggak terlalu mahal. Kalau raket mungkin sebenarnya bisa disesuaikan ya, banyak kan jenis-jenis raket mungkin yang budgetnya 2 atau 3 juta atau berapapun itu bisa. Atau mungkin kalau belum ada budget untuk beli masih bisa sewa gitu. Jadi pinter-pinter kita untuk ngelola aja gitu. Dan juga misalnya untuk lapangan juga bisa cari yang harganya mungkin kan tadi 400.000 per jamnya. Nanti sama teman-teman mungkin dibagi berapa orang, 8 orang supaya nggak terlalu berat atau gimana gitu. Oke. Saya mau tanya sama Mbak Devi. Mbak Devi, kemarin saya nggak sengaja ketemu sama pemain padel juga.
Dia nginfoin ke saya, kalau ternyata ada grup khusus untuk yang cancel booking lapangan gitu ya? Atau gimana menurut Anda? Ada nggak sih? Ada ya? Aku tahu. Aku jadi sempat dengar ada grup khusus. Jadi gini, sebenarnya kan dengan maraknya ini, memang kita nggak bisa pungkiri dengan maraknya dan juga antusiasme padel ini kan jadi orang banyak juga, mungkin orang-orang yang nakal akhirnya jual lapangan yang katanya dia booking tapi jadi itu bahaya banget. Sebenarnya banyak sekali scam yang terjadi juga di lingkungan teman-teman di klub. Itu juga. banyak yang terjadi. Itu banyak banget. Harganya dinaikin? Bukan harga dinaikin, dia bilang katanya dia udah booking lapangan misalnya. Contohnya booking lapangan di Seven Padel hari Senin jam 2 sampai jam 5 misalnya gitu. Terus dia bilang ini nggak jadi dipakai, dia jual ke orang udah terlanjur bayar, sedangkan mereka datang ternyata bukan orang itu yang booking. Itu banyak banget kejadian scam kayak gitu. Oh, scam. Nah pada akhirnya mereka banyak komunitas-komunitas atau orang yang akhirnya menginisiasi untuk bikin grup sendiri, ini grup khusus untuk menghindari scam tadi. Grup khusus misalnya jual beli lapangan padel yang akhirnya orang cancel booking kayak gitu. Oke, benar Mbak Devi, ada scam seperti itu ya? Banyak. Jadi kadang-kadang kita kan dari Reclub tuh ada yang hostnya ya. Jadi yang megang account gitu. Kalau teman, karena kalau dari komunitas aku sendiri, dari teman ke teman yang kenal. Tapi kalau kita, wah masih ada 3 slot lagi, baru dibuka dari Reclub. Nah, tapi ada juga tiba-tiba yang, Mam ini beneran namanya BCA-nya si A, kok beda ya sama yang lalu? Ada yang kayak gitu sih. Oke. Tapi yang benar adalah kita jeli yang kalau kita kenal, kita langsung telepon. Ini ganti nomor BCA-nya, karena nomor BCA kan dari awal kan kita tuliskan di situ bayar ke Reclub ini harganya segini dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi banyak banget teman aku yang kecolongan kayak gitu. Ya walaupun ya cuman 200 tapi kan dikali. Tapi lumayan. Iya dikali. Cuman yang maksudnya kok ya gimana ya harus jeli sih, makanya kita bikin Reclub itu yang benar-benar orangnya yang kita kenal. Terus jangan sampai ada yang double booking. Oke, tapi kita juga mau dalami kalau tadi ada lapangan gratis gitu. Kira-kira nanti gimana cara Pemprov DKI supaya tidak terjadi scam, kemudian juga supaya tidak menutup bisnis-bisnis dari Mas Algi dan sebagainya, tidak mengancam bisnis lain, tapi nanti ya Pak. Di segmen selanjutnya, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Sebenarnya emang baru ikut padel karena sekalian mencari keringat. Tadinya awalnya itu tenis, tapi karena di samping tenis ada lapangan padel, terus lihat banyak yang main ya bisa dibilang FOMO juga sih. Karena FOMO deh kayaknya. Dulunya sih aku tenis gitu. Sekarang karena lagi hits, jadi kayak coba juga. Awal mulanya sih ya FOMO ya, tapi awalnya tenis, terus habis itu teman-teman semua pada padel, terus pada ngajakin, jadi kayak yaudah coba deh. Nggak pernah ngitung ya, mungkin sekitar 1 jutaan ya. Seminggu? Seminggu berapa kali Kak? Aku biasa sampai 5 kali main. Lapangan susah banget sih. Jujur aja aku mostly dapat lapangannya tuh antara pagi, siang atau tengah malam. Kalau yang after work itu mostly udah habis semua lapangannya. Biasanya kalau udah di atas jam 4 ke atas udah susah sih. Jam 4 ke atas sama biasanya pagi ya. Pagi jam 6 sampai jam 9 tuh biasa susah. Iya banget. Dibanding tenis sih jauh lebih mahal ya. Cuman karena kita mainnya lumayan banyak orang, jadi supaya jadi lebih murah. Sekarang udah mahal ya harganya ya. Harusnya nggak usah dipajakin kan olahraga ya. Cari lapangan ternyata susah, makanya Pemprov DKI Jakarta ini menyiapkan lapangan gratis. Tapi Pak Yusinus, kalau tadi yang bayar aja ada scamnya, gimana kontrolnya nanti untuk lapangan gratis? Ya, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih ya, sharing malam ini sangat bagus, memberi inspirasi, termasuk untuk mengelola bagaimana nanti kalau Pemprov DKI bisa menyediakan lapangan padel gratis, sistem yang mesti dipakai seperti apa. Nah, best practice-nya dari teman-teman owners ini saya rasa nanti bisa kami minta bantuan untuk memastikan bisa bagus sistemnya. Tapi saya jadi terinspirasi nih Mbak Celia, pengen menabung supaya bisa main padel. Oh gitu? Iya. Habis ini main padel ya Pak? Iya. Tapi nabung dulu supaya bisa beli raket, sepatu, dan nyewa lapangan. Oke, tapi Semangat Pak. adik-adik ini bisa main padel.
Nanti bisa kontak community gitu ya Pak ya. Tapi Pak, ini menarik, ada lapangan yang gratis. Apakah nantinya pebisnis padel ini akan terancam dengan adanya lapangan gratis yang disiapkan oleh Pemprov? Ini kan juga salah satu cara untuk mendapatkan cuan untuk para pebisnis Pak. Jadi saya rasa ini saling melengkapi, ini komplementer. Kenapa? Karena pemerintah tidak mungkin menyediakan lapangan secara masif. Ada keterbatasan tempat dan kemampuan mengelola. Maka ini hanya menjadi alternatif bagi mereka yang pengen menikmati permainan tapi tidak mampu bayar, disediakan. Jadi ini saling melengkapi, maka teman-teman owners tidak perlu khawatir, justru mereka diuntungkan karena tidak ada isu eksklusivitas, tidak ada isu misalnya gesekan antar kelas sosial karena toh ini difasilitasi. Nah, tugas Pemprov adalah memfasilitasi agar masyarakat yang kurang beruntung juga ikut merasakan kebahagiaan dari bermain padel. Baik, Mas Algi, terancam tidak? Baik, saya setuju ya tadi dengan pendapatnya. Karena menurut saya justru mungkin itu harapan para club owners, pajak yang kami bayarkan itu diputar kembali untuk memfasilitasi fasilitas yang seharusnya. Artinya sepakat gitu ya? Jadi ya kami juga tentu sebagai tadi club owners bahagia kalau semua kalangan tidak hanya upper class atau upper middle doang yang bisa main gitu. Cuman semuanya bisa ikut cobain main padel, akhirnya demand-nya juga pun makin tinggi, lapangan di mana maka makin rame gitu. Akhirnya melengkapi lah semuanya. Seperti itu sih kurang lebih. Oke. Intan, ini kan ada yang gratis, kira-kira nanti bakal coba nggak? Kalau bisa mau coba, cuman emangnya jadi satu pertanyaan aku, yang bayar aja itu kan maksudnya lebih banyak, udah sebanyak ini dan juga berbayar itu kan antrinya susah banget cari court ya. Nanti kalau untuk yang gratis itu gimana Pak? Gimana Pak? Iya, lapangan aja belum dibangun, jadi nanti kita pikirkan belakangan. Oke. Tapi nggak apa, gitu loh, kayak saya banyak belajar dari pertanyaan. sistem yang ada, nanti kami akan pelajari, pasti teman-teman yang mengelola punya sistem yang bagus. Nanti kita undang, lalu kita minta masukannya, syukur-syukur bisa mau pro bono, bantu mengelola supaya bisa menjadi bagus manajemennya. Karena kalau birokrasi jadi rumit, takutnya ribet. Nah makanya nanti biar dibantu oleh teman-teman yang profesional. Jangan sampai nanti lapangannya gratis, parkirnya mahal Pak. Nah, kan naik transportasi umum kalau ke situ nanti. Taman itu nanti akan tersambung dengan public transport. Nggak usah khawatir, ada MRT, ada Transjakarta. Jadi semua dibikin enak, dibikin senang karena ini ruang publik untuk seluruh warga Jakarta. Raket, bola disediakan? Apa? Raket sama bola nanti ada peralatan kita sediakan. Kita sediakan, jadi tinggal main pokoknya. Supaya sehat. Kita udah seneng ada warga mau olahraga. Mbak Devi, seneng tidak? Ini disiapin raket, disiapin bola, disiapin lapangan gratis. Mau dong Pak, mau. Boleh usul juga nggak bisa bikin raket nggak dari produk Indonesia nih? Jadi biar, ya kan? Jadi kita biar nggak, kan Indonesia ini negara kaya ya, kan itu kan dari tutup botol wine gitu. Cuman kan kalau kita buat kan, jadi kita nggak beli yang mahal-mahal Pak. Kalau orang Indonesia tuh selalu FOMO. Habis gitu ya gitu. Ya terima kasih Pak udah menyediakan fasilitas itu. Kita dukung. Mbak Hanum, terakhir nih dari Mbak Hanum, kan melihat saat ini banyak banget yang FOMO gitu. Kira-kira FOMO ini akan bertahan lama nggak sih? FOMO ini akan bertahan lama atau tidak sebenarnya selama antara komunitas, kemudian pemilik paddle court itu bisa memberikan experience yang lebih kepada orang-orang yang FOMO tadi, mereka dari awalnya FOMO malah jadi sustain untuk terus-terus main. Gitu. Ya peran komunitas sangat besar sih. Bisa masuk komunitas nanti ya. Terima kasih para narasumber hari ini yang sudah hadir di Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Dari community juga terima kasih, dan juga adik-adik mahasiswa terima kasih sudah hadir. Dan harapannya dengan bantuan, dukungan dari Pemprov DKI Jakarta dan juga rasa-rasanya pajak ini tidak memberatkan begitu katanya. Ini nanti kedepannya semua masyarakat bisa menikmati olahraga padel yang dikatakan eksklusif ataupun mahal. Saya Celia Alexandra, terima kasih pemirsa, kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.